A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini ngaji usul fikih dasar, saya Pak Lukman akan melanjutkan ngaji kita khususnya untuk teman-teman belajar yang ada di kelas 3A Putra 1, 2, 3, 4, yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan membahas macam kias yang pertama, yakni kiasul illah. Baiklah, langsung saja kita mulai ngaji kita. Semoga semakin dilimpahi barokah, manfaat, dan dikarunia istiqomah sampai khatam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Awwaluha ma kana fihi al-illah mujibatan lil hukmi mustaqillah. Awwaluha utawi kawitane salah satu aqsam iku ma qiyas kana kang ono fihi ing dalem kias opo al-illatu illah. Ono iku mujibatan kang nekaake atau kang netepake lil hukmi maring hukum mustaqillatan khali dewi. Kiasul illah ini adalah macam kias yang pertama di antara 3 macam kias, yakni kias illah, kias dalalah, kemudian kias syabah. Qiyas illah ini adalah qiyas di mana illahnya secara mandiri bisa menetapkan hukum, ya, mendatangkan hukum. Baik, kita baca syarahnya, yakni anna awwalal aqsami wa huwa qiyasul illati. Macam yang pertama dari 3 macam qiyas, yakni qiyasul illah. Huwa alladzi kanat fihi al-illatu mujibatan lil hukmi ay muqtadiyatan lahu. Maksudnya qiyasul illah adalah qiyas yang mana illah di dalamnya secara mandiri menetapkan atau mendatangkan hukum. Bimakna annahu la yahsunu takhalluful hukmi anha aqlan fil far'i. Artinya secara akal yang waras, yang sehat, tidaklah bisa menerima dengan baik ketertinggalan hukum darinya yang ada pada fara'. Jadi ketertinggalan hukum fara', padahal ada kias yang bisa menetapkan hukum ini, tidaklah bisa diterima oleh akal. Itulah namanya qiyasul illah. Kita lanjutkan supaya bisa lebih mudah memahami qiyasul illah. Pada bait 160, fadharbuhu lil walidaini mumtani' ka qauli uffin wa huwa lil idza'i muni'. Fadharbuhu mongko utawi mukule anak lil walidaini maring wong tuwa loro iku mumtani'un kacegah. Ka qauli uffin kaya pengucap uff kang nglarakake, wa huwa utawi qaulu uff lil idza'i krana nglarakake iku muni'a den cegah apa qaulu uff. Ini adalah contoh, ya, contoh qiyasul illah, yakni pengharaman
atau pengkiasan keharamannya memukul kedua orang tua ataupun salah satu di antara keduanya, yang mana dikiaskan pada larangan berkata sesuatu yang menyakitkan kepada kedua orang tua ataupun salah satunya, yang ilah di dalamnya adalah idza, yakni menyakiti. Berkata yang menyakiti saja haram, apalagi memukul, karena memukul adalah lebih menyakitkan daripada berkata ini sebagai contoh karena ada di dalam nas. Baik, kita lanjutkan syarahnya. Hadza mitsalu qiyasil illati. Ini adalah contoh dari qiyasul illah. Wa huwa anna Allah ta'ala qala fala taqul lahumā uffin. Fallahu ta'ala naha 'anit ta'fifi. Contoh dari qiyas illah ini adalah sebagaimana nas yang menetapkan keharaman berkata ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, fala taqul lahumā uffin, janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu dengan perkataan Jadi Allah melarang dalam makna mengharamkan dari berkata Kemudian wal illatul idza'u wa hadhihi al-illatu bila syakkin annaha mawjudatun fid darbi lil walidaini. Illahnya apa? Titik temu apa yang menjadi alasan? Yakni jelas ya, tidak diragukan lagi bahwa illah di sini adalah idza, menyakiti hati. Maka haram menyakiti hati kedua orang tua ataupun salah satunya. Illah ini, illah menyakiti hati, titik yang mempertemukan hukum fara' yang kemudian dikiaskan pada hukum asal, sudah jelas ya, jelas ada di dalam memukul kedua orang tua. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau berkata saja yang menyakitkan atau yang menyakiti hati kedua orang tua adalah haram, apalagi memukul. Gitu. Meskipun tidak ada nas yang secara sharih menyatakan fala tadrib walidaika misalnya begitu. Bal hiya azharu fid darbi minha fit ta'fifi. Bahkan memukul ini ya, ilahnya atau keadaan menyakitinya adalah jelas lebih nyata di dalam daripada berkata Lidzalika qasal ulama tahrim ad-darbi lil walidaini 'ala at-ta'fifi bi jami'il idza'i. Maka dari itu para ulama mengkiaskan pengharaman memukul terhadap kedua orang tua ataupun salah satunya dikiaskan kepada ta'fif, berkata karena ada illah yang mempertemukan, yakni berupa idza, menyakiti. Fa innahu la yahsunu fil aqli ibahatud darbi ma'a tahrimit ta'fifi. Maka jelas akal yang sehat tidak akan menerima dengan baik jika memukul kedua orang tua hukumnya dimubahkan sementara berkata diharamkan. Nah, sehingga ini bisa dikatakan mustahil bisa diterima kalau cuma berkata saja yang diharamkan, karena yang ada di Al-Quran adalah fala taqul lahumā uffin, itu saja misalnya. Tidak bisa diterima kemudian dia bilang memukul ataupun yang lain yang bukan berkata maka boleh, karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak disebutkan misalnya begitu. Nah, makanya ini penting kita belajar usul fikih. Kenapa? Kita akan semakin tahu bahwa ternyata kita makomnya makom taklid, manut ulama, ngoten mawon, manut yang ahli, tidak sembarangan dan tidak mudah tertipu dengan orang-orang yang gembar-gembor mana hadisnya, mana Qur'annya, karena di situ ada illah, ada ijma, ada qiyas, ada ijma dan seterusnya, ada ta'arudul adillah, banyak sekali.
lek gak manut ulama terus dadi piye kan begitu. Maka beruntunglah kita yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau di Indonesia ya NU, yang kita dalam hal beragama akan paling dekat dengan kebenaran. Itu saya yakin, dan hendaknya Anda juga yakin semua itu, dan kita jalani, kecuali jika memang kemudian bisa mencapai derajat mujtahid atau mufti, maka bisa berfatwa atau menggali hukum secara mandiri. Semoga bermanfaat. Untuk macam yang kedua, qiyas dalalah, akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.